Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi ini, hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, jam 9 tepat, kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka di dalam kegiatan in-house training dengan materi profil pelajar Pancasila. Sebelum kita melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, mari Bapak Ibu kita berdoa sejenak agar apa yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi anak didik kita. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, silakan. Berdoa selesai, alhamdulillah. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh fasilitator kita, yaitu Bu Yuyun Rusmita. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sugianto. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir di in-house training kali ini. Senang sekali rasanya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, adapun in-house training kita pada hari ini adalah untuk membahas tentang kurikulum baru. Ya, namanya belum ada, tapi ini tujuannya adalah untuk memerdekakan belajar peserta didik kita. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya ke sama Bapak Ibu nih yang ada di sini, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. baik. Udah pada sarapan ya, Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Sudah. Iya, kelihatan sekali dari senyum Bapak Ibu semuanya. Ya, udah sarapan, kayaknya enak banget nih sarapannya. Nah, baik Bapak Ibu, kurang lebih pelatihan in-house training ini dalam harinya ini kurang lebih ada 3 jam yang akan continue selama 10 hari dan rangkaian kegiatannya nanti akan kita mulai secara elaborasi, secara virtual seperti ini dan nanti akan dilanjutkan dengan asinkronus di LMS yang telah disediakan. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu dapat berkolaborasi yang ada di LMS juga. Nah, hanya adalah dari in-house training kali ini Bapak Ibu dapat menerapkannya, mengimplementasikannya di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya, bagaimana? Udah pada siap nih Bapak Ibu? Siap. Sebelumnya saya ingin mengetahui dulu nih bagaimana karakteristik peserta didik di sekolah Bapak Ibu. Mungkin dari Bu Suyatmi terlebih dahulu, gambaran secara umum, Bu. Oke, terima kasih Ibu Yuyun yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan karakter sekolah didik yang ada di sekolah kami. Karakter sekolah didik yang ada di sekolah kami itu karakternya bermacam-macam. Mulai dari karakter dari asal lingkungan. Itu ada yang dari pantai. Kebetulan sekolah kami itu dari pantai, Bu. Jadi ada orang tuanya tuh yang penghasilannya nelayan. Kemudian ada juga yang petani. Petani pun ini sedikit sekali. Itu karakternya, Bu. Jadi kalau karakter yang begini ini otomatis untuk mempelajari siswa didik itu kalau karakternya pantai itu jiwanya atau karakternya sangat keras. Jadi kami sebagai pendidik itu harus berhati-hati memilih mana siswa yang kita kelompokkan. Begitu mungkin Bu Yuyun. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Suyatmi ya. Itu gambarannya Bu ya. Kalau Pak Budi Prastia, bagaimana nih Pak gambaran secara umum karakter peserta didik di tempatnya Bapak? Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya akan menyampaikan bagaimana kondisi karakter yang ada di satuan pendidikan saya di SMP 1 Panimbang. Kebetulan posisi geografis SMP 1 Panimbang
sama dengan posisi geografis Ibu Suyatmi, yaitu di pesisir pantai. Di sini kami mendapatkan karakteristik kurang lebih 3 macam. Ya, anak nelayan iya, anak petani iya, dan anak pedagang, karena kota kecamatan kami merupakan sebuah kota kecamatan transit. Di situ perputaran perekonomiannya sangat tinggi dari laut, hasil bumi, dan dari hasil tambang. Dari sini tambangnya tambang kelas C untuk bahan bangunan. Nah, kebetulan karena kota kecamatan kami ini merupakan sebuah dataran rendah yang sangat luas. Di sini pertanian juga sangat luas, dan memang profesi guru ini juga sangat unik karena harus bisa menyesuaikan bagaimana tipikal karakter peserta didik kita. Apa yang disampaikan Bu Yatmi tadi tidak jauh beda, tapi dari pengalaman saya lebih mudah mengarahkan siswa itu dari golongan anak petani daripada anak nelayan. Karena anak nelayan benar-benar mereka jiwanya keras sekali. Kita harus sangat hati-hati itu. Mungkin dari penyampaian saya hanya seperti itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa ya karakteristik peserta didik yang ada di tempat Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin di in-house training kali ini sedikit saya akan menyampaikan tentang profil peserta didik yang diharapkan ke depannya. Tapi sebelumnya saya mau ngecek untuk jaringan saya di tempat Bapak Ibu sudah baik ya? Baik Bu, kalau untuk wilayah Oke, baik Bapak Ibu, di sini saya sudah mulai meng-share materi untuk in-house training kita pada hari ini. Apakah layarnya, gambarnya sudah tayang di tempat Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Oke, Sudah, Bu, baik, sudah, Bu. terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, di sini kita akan membahas, kita akan mempelajari, kita akan mendalami tentang kerangka kurikulum yang kedepannya insya Allah akan kita terapkan bersama ya di unit sekolah Bapak Ibu. Di sini kita akan mengenal profil pelajar Pancasila. Tetapi terlebih dahulu kita harus tahu dulu nih ya apa profil lulusan yang diharapkan itu yang seperti apa nantinya. Nah di sini profil pelajar Pancasila ini adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan dengan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingannya. Nah, untuk profil Pancasilanya ini, profil pelajar Pancasilanya ini terdiri dari 6 dimensi, Bapak Ibu. Ya, yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini mungkin sebelumnya di K13 ini include ke berapa Bapak Ibu? KI 1 ya? Benar ya? Nah, mungkin untuk sekolah-sekolah Bapak Ibu yang memang sudah seperti SMP IT atau mungkin sekolah agama atau ya agama, jadi ini merupakan landasan juga kan ya sebelumnya ya. Nah, ditambah lagi di profil pelajar Pancasila ini sudah dimasukkan pula. Jadi setidaknya sudah ada gambaran dalam penerapannya ke kegiatan pembelajaran seperti apa. Nah, baik, yang selanjutnya ada berkebinekaan global. Nah, seperti yang disampaikan tadi sama Bu Suyatmi, sama Pak Budi ya, karakternya berbeda-beda. Nah, bagaimana kita membuat karakter itu ya mungkin juga ditambah dengan perbedaan budaya dari tiap-tiap anak, mungkin ada yang pendatang, ada yang penduduk setempat ya. Bagaimana mengolah hal itu sehingga pelajar ini memiliki identitas yang matang yang nanti bisa merepresentasi budaya luhur bangsanya ya untuk eksistensi di nasional dan di global ya. Nah, selanjutnya mandiri. Terus juga ada bergotong royong, ada bernalar kritis, dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya pendekatan abad 21, di mana
di sana juga ada bernalar kritis ya, berkolaborasi sehingga anak-anak juga terpacu untuk mandiri ya. Nah, menurut Bapak Ibu nih, kira-kira dari profil pelajar Pancasila tadi, ada tidak Bapak Ibu menemukan permasalahan di sekolah yang menyangkut profil-profil tersebut? Bu Yuyun, tambahkan. Silakan Pak Budi Nur Hidayat. Ya, makasih Bu Yuyun sudah mempresentasikan mengenai kegiatan untuk kurikulum ke depannya. Profil pelajar Pancasila ini dibentuk mungkin 6 bagian ini, 6 kriteria, yaitu ada beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kebinekaan global, dan sebagainya, ada 6 itu. Ini terkait dengan karakter bangsa yang 18 di kurikulum 13 itu, sebetulnya itu sudah tercantum semua, sudah ada semua juga, cuma bagaimana caranya kita selaku pendidik atau guru bidang studi khususnya di PJOK mengaktualisasikan, memangkas ke dalam di profil yang ke-6 yang dijabarkan tadi itu. Dari 18 karakter tersebut itu, tinggal kita masukkan ke dalam bagian yang ke-6 itu. Misalkan disiplin masuk kemana, wawasan lingkungan masuk kemana. Jadi yang tidak ada di karakter 18 itu sebetulnya sudah terwakilkan dari 6 bagian dari profil pelajar Pancasila tersebut. Saya kira pemahaman saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya, wah, terima kasih ya Pak Budi Nur Hidayat ya. Terus bagaimana dengan di lokasinya Bu Kurnia, di unitnya seperti apa? Ada nggak permasalahan mengenai profil yang tadi saya sampaikan, Bu Kurnia? Ya baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau untuk di sekolah saya, permasalahan yang muncul itu biasanya terkait dengan berpikir kritis, karena apalagi di masa-masa yang sekarang ini, masa pandemi, anak-anak itu terkadang malas untuk berpikir. Jadi kalau misalnya kita ini sebagai guru memberikan tugas atau memberikan materi yang sekiranya harus mereka analisis terlebih dahulu, terkadang mereka malas menganalisis. Jadi kadang ada beberapa siswa yang langsung menyomot tugas dari temannya, langsung mengupload tugas di e-learning. Jadi dari beberapa kegiatan pembelajaran yang sudah terlewat, itu banyak siswa yang malas untuk berpikir. Jadi berpikir kritisnya itu belum bisa belum bisa kita latih. Jadi kalaupun kita melatih mereka untuk berpikir kritis, mereka tuh terkadang cenderung malas. Jadi kesannya itu mereka mendapatkan materi yang sudah didapat dari guru, kemudian materi yang sudah didapat itu tidak mereka olah kembali. Jadi hanya sampai di situ saja, Bu. Nah, itulah mungkin yang membuat mereka menjadi tidak bisa tidak bisa menyerap materi secara mudah, karena yaitu pemahaman mereka dalam materi itu sangat sulit, Bu. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kurnia. Nah, Bapak Ibu ada solusi nggak nih kira-kira dari yang disampaikan sama Bu Kurnia tadi? Mungkin trik-trik Bapak Ibu dari pengalamannya mengajar agar menumbuhkan sikap anak untuk bernalar kritis. Gimana Bapak Ibu? Diulang Bu, coba. Tadi Bu Kurnia, ini Pak ya, mengalami permasalahan di sekolahnya, terutama siswanya yang bernalar kritis itu sulit untuk menimbulkan hal itu. Nah, di tempatnya Bapak Ibu mungkin pernah mengalami juga, tapi bisa diatasi. Coba share dong gitu, trik-triknya seperti apa. Ya. Izin berpendapat. Oke, Pak Budi dulu, silakan Pak Budi. Cuman mungkin ini pendapat saya agak ekstrim nih. Jadi ya kalau tidak sesuai ya jangan dilakukan. Berkaitan dengan kalau kita materi PJOK nih. Kalau materi PJOK karena berbagai macam faktor adanya pembelajaran terpaksa dengan daring.
Sedangkan yang dialami bukurnya itu saya yakin seluruh guru Indonesia ngalami. Ya kalau dipikir secara mendalam ya stres juga. Karena kalau kita menuntut tanggung jawab moral juga kita ya pasti, waduh aku salah, waduh aku kurang gini gitu. Tapi salah satu antisipasinya kalau untuk menuju sempurna sulit ya. Dari per kelas 32 siswa itu kita harus mengumpulkan asesmennya itu harus jumlah 32 siswa, sulit karena memang kesadaran siswa itu sendiri berbeda-beda dalam menelaah, oh apa toh ini aku sekolah, oh tujuanku apa toh, itu tidak semuanya memahami. Berdasarkan dari itu pendekatan yang saya lakukan, kita tunjukkan disiplin dan patuh pada aturan kesepakatan pertama kali kita buat terhadap siswa, dan kita pun sebagai seorang guru juga harus terlibat di dalamnya penuh, kita juga disiplin penuh. Oke, baik, terima kasih Pak Budi sharingnya. Mungkin nanti bisa kita coba terapkan juga ya yang baik-baiknya di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, dari in-house training kita hari ini kita dapat menarik kesimpulan ya untuk materi kita hari ini. Jadi untuk kegunaan profil pelajar Pancasila ini ya, ini dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi kita sebagai pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan ini bertujuan ini ke akhirnya kemana? Ke profil pelajar Pancasila tadi yang 6 dimensi tadi. Ya. Nah, baiklah Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya sudah hadir di in-house training kita pada hari ini. Semoga tetap semangat untuk besok hari dan selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke host. Terima kasih Ibu Yuyun. Bagaimana teman-teman apabila ada materi yang disampaikan oleh Ibu Yuyun selaku fasilitator tadi kurang berkenan, ada yang kurang berkenan, ada yang perlu disampaikan, kami berikan waktu untuk menyampaikan. Silakan. Mungkin Pak Budi Prasetyo. Ya Pak, terima kasih. Mau izin bertanya. Terima kasih pada waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya lagi tentang sebenarnya yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila itu apa? Mohon semoga ini nanti bisa dijawab oleh narasumber Bu Yuyun. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Pak Sugianto Untung sebagai host. Terima kasih Pak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya berikan waktu ke Bu Yuyun untuk menanggapi apa yang ditanyakan oleh Pak Budi Prasetyo tadi. Baik, terima kasih Pak Sugianto. Pertanyaan yang bagus ya Pak Budi Prasetyo. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Budi Prasetyo, mungkin di sini Bapak Ibu selaku peserta in-house training ini ada yang bisa membantu saya dalam menjawab pertanyaan dari Pak Budi. Oke, terima kasih Bu Yuyun. Akan kami sampaikan ke teman yang lain, mungkin Pak Budi Nur Hidayat bisa memberikan masukan apa yang ditanyakan oleh Pak Budi Prasetyo. Silakan Pak Budi Nur Hidayat. Oke, terima kasih Pak Sugianto Untung selaku host, Bu Yuyun selaku fasilitator narasumber kita. Sebagaimana pertanyaan yang disampaikan tadi Pak Budi Prasetyo, saya dari awal Pak sebenarnya juga masih bertanya-tanya dalam hati, apa sih itu profil pelajar Pancasila? Namun setelah saya simak dari tayangan slide yang disampaikan tadi Bu Yuyun, sepertinya saya sudah mendapatkan gambaran bahwa profil pelajar Pancasila itu keterkaitan dengan 18 karakter waktu di kurikulum 2013, yang dimana di profil pelajar Pancasila ini menumbuhkan karakter ada 6 bagian, diantaranya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, kebinekaan global. Kemudian yang ketiga, kemandirian.
kemudian yang keempat kreativitas, kemudian yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah bergotong royong. Mungkin seperti itu Pak, apa yang dikatakan oleh profil pelajar Pancasila. Kalau misalkan Pak Budi Prastia masih kurang, mungkin Bu Yuyun bisa memberikan masukan lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Sugianto untuk selaku host. Oke, terima kasih atas masukannya Pak Budi. Bagaimana ini kami kembalikan waktu ke Bu Yuyun selaku fasilitator untuk memberikan jawaban lagi atau memperkuat lagi dari jawaban dari Pak Budi Nur Hidayat. Terima kasih Bu Yuyun, waktu kami berikan. Terima kasih Pak Sugianto. Apa yang disampaikan sama Pak Budi Nur Hidayat itu luar biasa, tepat sekali. Jadi itulah yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 tadi ya Pak Budi ya. Dan tadi juga sudah ada di slide. Mungkin nanti akan saya share juga di LMS agar dapat kita pahami lagi secara bersama dan kelak kita bisa mengimplementasikannya di proses pembelajaran kita. Ya, begitu ya. Oke, dan Bapak Ibu semuanya, kembali saya mengingatkan, jangan lupa untuk produk kita hari ini, Bapak Ibu seperti yang tertulis di LMS untuk mengunggah produknya ya hari ini, yaitu menganalisis karakteristik peserta didik yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ya, nah diusahakan untuk menganalisisnya tepat waktu dan di-upload juga tepat waktu. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kita tutup in-house training kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Yuyun sebagai fasilitator. Alhamdulillah sampai beberapa waktu ini kita sudah mendapatkan masukan tentang apa itu profil pelajar Pancasila yang sudah disampaikan oleh Bu Yuyun, dan semoga apa yang kita telah dapatkan kita bisa mengaplikasikan di kemudian hari nanti sebagai tanggung jawab kita sebagai guru, kita aplikasikan kepada anak didik supaya apa yang akan kita raih esok akan lebih baik dari kemarin. Amin. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan, dan alhamdulillah kita sudah berakhir di ujung kegiatan ini, dan saya langsung tutup aja kegiatan ini dengan ucapan alhamdulillah. Sekali lagi semoga apa yang kita dapatkan bisa kita aplikasikan dengan baik kepada anak didik kita. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bu, izin live. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Ya, terima kasih. Sampai jumpa besok ya Ibu. Sampai jumpa Bu. Ya.